Rak yang akan saya buat ini nantinya akan berkapasitas untuk tingkatnya itu 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat rak jamur tiram. Bahan yang saya gunakan di sini untuk tiangnya ini menggunakan kayu dan penampangnya menggunakan bambu. Sebenarnya untuk bahan ini bebas ya, bisa juga menggunakan baja ringan untuk daya tahan yang lebih lama. Tapi untuk penampangnya ini saya sarankan untuk tidak menggunakan kayu ya, karena untuk penampang yang menggunakan kayu ini menggunakan kayu, untuk kayu itu sifatnya tidak lentur ya, jadi kalau dia nggak kuat dia langsung patah. Beda halnya dengan bambu. Kalau bambu itu kalau dia tidak kuat dia akan melengkung terlebih dahulu, apalagi untuk kayu yang digunakan itu kecil seperti ini. Tapi kalau kayu ini digunakan untuk tiang, insya Allah kuat ya, karena untuk posisinya itu vertikal. Rak yang akan saya buat ini nantinya akan berkapasitas untuk tingkatnya itu 12 ya, dan memanjang 16. Jadi 12 kali 16 182 dikali 2, karena di sini saya menggunakan rak double. Untuk double seperti ini. Sebenarnya untuk model rak ini ada bermacam-macam juga. Untuk seperti ini rak double, rak single, ada juga rak gantung. Saya pernah coba untuk semua rak itu, dan mungkin besok akan saya buatkan video untuk keuntungan dan kelebihan dari masing-masing rak. Nanti kita akan buat rak sama seperti ini ya, agar kelihatan seragam dan terlihat rapi. Jadi kita ukur terlebih dahulu. Untuk panjang penyangga penampangnya itu 45 cm, dan untuk jarak antar penampang itu 35. Untuk jarak kaki rak 10 cm. Kemudian untuk panjang rak (2 meter). Kita potong kayu sepanjang 45 cm untuk digunakan sebagai penyangga penampangnya. Untuk potongan kayu yang panjangnya 45 cm ini, kita untuk membuat satu rak itu membutuhkan 12 buah. Oke, udah 12 buah. Kemudian kita susun seperti ini, dan selanjutnya kita paku sesuai dengan ukuran. Untuk mempermudah dalam pengukuran, kalian bisa membuat alat seperti ini untuk berbagai macam ukuran, 10 cm, 35 cm, dan 22,5. Untuk pertama kita cari titik tengah menggunakan yang ukuran 22,5 ini.
Selanjutnya kita cari untuk tinggi kaki rak dengan yang 10 cm. Untuk jarak kedua tiang ini adalah 10 cm ya. Tadi saya lupa untuk mengukurnya. Kita bisa gunakan ini juga. Kemudian untuk jarak antar penyangga kita gunakan yang 35 cm. Kita lakukan semua ya sampai tingkat ketiga dan keempat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk membuat satu rak kita membutuhkan 3. Jadi kita harus buat 3. Oke, sudah didapatkan 3 ya. Akan langsung kita rangkai saja. Sebelum melakukan perangkaian, yang perlu kita siapkan adalah mistar. Ya, mistar ada 2 mistar di sini. Fungsinya untuk pengikatan rak pada bagian atas. Kemudian untuk bagian bawah ini dikasih alas, bisa menggunakan cor, batu bata, keramik atau paving. Tujuannya untuk agar kaki rak ini tidak langsung berkontak langsung dengan tanah, sehingga tidak amblas dan terhindar dari rayap. Susun alasnya sedemikian rupa sehingga bisa lurus, atau kalau perlu di tali garis seperti ini menggunakan benang dari rak samping kanan dan kiri agar benar-benar lurus. Ya, kita pasang di atas alasnya. Kita paku bagian atas rak ini terhadap mistar. Setelah melakukan pemasangan tiang, kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pasang saja untuk bambu pada setiap penyangga seperti ini. Selanjutnya bambu ini akan kita paku ke penyangga ya di sini. Tapi untuk mempersingkat waktu tidak akan saya videokan untuk pemasangan bambu ini ya. Oke, setelah selesai hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Dan untuk memperkokoh rak ini perlu di pemasangan ini ya. Ini kalau istilah bahasa Jawanya itu kerbil, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya kurang tahu. Tapi intinya inilah serang atau serong. Sebagai informasi tambahan, untuk rak seperti ini bisa tahan sampai 2 tahun lebih. Terbukti untuk yang di ujung sana itu umurnya udah 2 tahun lebih dari awal saya memulai budidaya jamur tiram ini. Untuk yang terpenting itu hanyalah
mengontrol bagian kaki rak ini jangan sampai terserang rayap. Dan untuk bambu yang digunakan ini sebisa mungkin menggunakan bambu petung yang sudah direndam air agar lebih awet. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang berguna silahkan diambil, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.